Sama seperti apa yang kalian lihat di thumbnail. Iya, saya akan bahas study tour. Kalau kalian nonton video profil saya atau di video vlog saya, kalian pasti tahu kalau saya kuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan kalau kalian lihat di intro channel saya ada tulisan nama channel dan 3 kata, yaitu hobi, pengalaman, dan pengetahuan. Jadi kali ini saya akan bahas tentang kabar yang baru-baru saja beredar di dunia pendidikan. Kalau kalian tahu, baru-baru ini ada berita tentang kecelakaan bus yang ditumpangi para siswa yang hendak ke study tour. Saya tertarik membahas hal ini setelah saya menonton video dari konten kreator juga. Dari video tersebut saya coba menjabarkan karena pentingnya untuk memiliki pemikiran seperti ini gitu. Kecelakaan yang terjadi dalam study tour baru-baru ini telah menjadi viral dan menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak, baik itu guru, kepala sekolah, bendahara, pihak travel, dinas perhubungan, keluarga korban, para murid, dan sebagainya. Semuanya telah mengekspresikan pendapat mereka, seringkali dengan emosi yang tinggi. Mari kita coba menurunkan emosi sejenak dan melihat situasi ini dengan lebih tenang dan objektif. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan memperburuk situasi. Ketika terjadi insiden seperti ini, sangat mudah untuk saling menyalahkan. Guru mungkin menyalahkan pihak travel mungkin menyalahkan sekolah, dan sebagainya. Namun, perlu diingat bahwa kita harus berpikir secara rasional. Salah ya salah, benar ya benar. Tidak perlu merelatifkan kesalahan atau membuat generalisasi yang tidak perlu. Kita harus menghindari penggunaan dalil seperti bencana atau musibah untuk langsung menyimpulkan tanpa memahami akar masalahnya. Jika kita langsung mengambil kesimpulan seperti itu, otak kita akan berhenti bekerja dan kita tidak akan belajar dari kesalahan yang terjadi. Study tour, outing class, atau apapun namanya, pada dasarnya adalah bagian dari pendidikan. Namun, jika studinya hanya menjadi formalitas dan tour yang lebih dominan, maka ada sesuatu yang salah. Kita tidak bisa berargumen bahwa tidak semua seperti itu. Yang penting adalah melihat praktik di sekolah masing-masing. Apakah mereka mengikuti prosedur yang benar? Apakah mereka memastikan keselamatan siswa? Kasus kecelakaan yang viral ini adalah cerminan dari bagaimana suatu kegiatan bisa salah jika tidak dilakukan dengan benar. Kita tidak perlu membela pihak travel jika memang ada kesalahan yang mereka lakukan, seperti memodifikasi bus tidak sesuai standar, menggunakan kendaraan yang tidak layak di jalan, atau menetapkan tarif murah yang merusak standar pasar gitu. Tanggung jawab bersama dalam kasus ini bukan hanya pihak travel yang harus disalahkan. Dinas perhubungan yang gagal memantau dan memastikan keamanan transportasi juga harus bertanggung jawab. Begitu juga sekolah yang mungkin memilih travel yang murah tanpa memeriksa kualitas dan keamanannya. Ada isu lain yang perlu diperhatikan, seperti guru yang tidak membayar tur karena dianggap sebagai upaya pendampingan yang pada dasarnya memang dibutuhkan. Pihak travel juga sering memberikan cashback atau strategi promosi untuk menarik pelanggan yang jika dilakukan secara tidak jujur juga bisa merusak kepercayaan, mekanisme ekonomi, dan kesepakatan bersama. Semua siswa harus ikut dalam study tour. Ini sering menjadi masalah yang tidak bisa dibantah. Jika ada yang tidak ikut, perhitungan biaya akan berubah, bisa lebih mahal, dan akhirnya tidak ada yang mau berangkat. Inilah mengapa seringkali semua siswa dipaksa untuk ikut. Namun mekanisme ini harus dikelola dengan transparan dan adil. Guru yang ikut dalam study tour tanpa membayar bukanlah masalah gratisan, melainkan bentuk tanggung jawab pendampingan. Pihak travel juga menggunakan strategi promosi seperti cashback untuk menarik pelanggan. Hal ini sah-sah saja selama dilakukan dengan etika yang benar. Namun, memberikan tips atau menggunakan jalur orang dalam demi keuntungan pribadi adalah salah dan tidak bisa dibenarkan. Pada akhirnya, kita semua harus memiliki kedewasaan dalam berpikir. Argumen bahwa tidak semuanya seperti itu hanya akan mempersulit penyelesaian masalah. Kita harus siap mengakui kesalahan, belajar dari situ, dan berusaha memperbaiki diri. Jargon bahwa kita adalah pembelajar atau bagian dari pendidikan harus tercermin dalam tindakan kita yang nyata, bukan hanya kata-kata. Musibah dan pembelajaran. Musibah memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, jika kita hanya menganggapnya sebagai bencana dan tidak berusaha mencari solusi dan belajar dari kejadian tersebut, otak kita akan menjadi tumpul, pembelajaran tidak akan terjadi, dan profesionalitas kita juga tidak akan berkembang. Kita harus melihat musibah sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Kita semua ingin agar kejadian seperti kecelakaan study tour ini tidak terulang lagi. Oleh karena itu, penting untuk menurunkan emosi, melihat masalah secara objektif dan bekerja sama untuk mencari solusi. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa kegiatan study tour ke depan akan lebih aman, terencana dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa. Ya udah gitu aja, makasih.